Halo Sobat PPPK 2021, kali ini mentor PPPK akan mengupdate Field Report dari P3K 2021 hari yang ketiga. Nomor 1. Seorang anak dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur namun tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Menurut Piaget, anak tersebut termasuk ke dalam tahap perkembangan kognitif. Kemarin pada video yang sudah kami upload, ya, kita sudah mempelajari bersama teori perkembangan Piaget. Pilihan di soal ini adalah A. Praoperasional, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, D. Praoperasional, dan E. Sensori motor. Di soal ini, tentu kita sudah tahu bahwa dia mampu menyebutkan ciri kotak kapur. Berarti kotak kapurnya ini adalah benda nyata atau benda yang konkret. Nah, tetapi dia tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus, di mana dia harus mengabstraksinya, membayangkannya. Nah, tahap berpikir yang masih terikat pada benda-benda yang bersifat konkret disebut operasional konkret. Materinya yang tentu kita telah bahas di video sebelumnya adalah 4 tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama adalah sensori motor, yaitu dari 0 sampai dengan 2 tahun. Ya, di sini pembentukan konsep keajekan objek dan kemajuan bertahap dari perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Kemudian ada praoperasional usia 2 sampai dengan 7, perkembangan kemampuan menggunakan simbol dan melambangkan objek di dunia, serta pemikirannya masih terus bersifat egosentris dan terpusat. Kemudian ada tahap operasional konkret yaitu usia 7 sampai dengan 11, di mana usia-usia ini adalah usia PGSD ya teman-teman, yang adalah usia-usia SD, ranahnya PGSD. Yaitu apa? Perbaikan kemampuan berpikir logis, kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik, pemikiran tidak terpusat, dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentris. Pemikiran abstrak tidak terjadi di sini ya, karena dia masih bersifat konkret. Sedangkan tahap operasional formal 11 sampai dengan dewasa, begitu pemikiran abstraknya semata-mata simbolik dimungkinkan, masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematis dan juga bisa menggunakan abstraksi dan logika secara sistematis dan kritis. Nomor 2. Ini soal matematika ya. Pak Anton mempunyai tanah berbentuk persegi dengan luas 400 meter. Kemudian membeli lagi 2,5 meter di setiap sisinya. Luas tanah baru yang dibeli Pak Anton adalah, berarti kita harus menghitung luas tanah baru. Coba kita gambar dulu modelnya seperti apa. Jadi, ini ada sebuah persegi, kemudian 2,5. Masing-masing ditambah 2,5 ya, setiap sisinya 2,5 dan ini juga 2,5. Nah, kemudian kita buat garis penghubung untuk semuanya, karena kan di keliling persegi yang pertama ini tanah lama ya. Kemudian ini tanah yang baru, kemudian tambah 2,5 kan, seperti ini gambarannya. Nah, di mana kita tahu bahwa luas tanah yang lama adalah 400, di mana luas rumusnya karena ini persegi, sisi kali sisi. Maka sisinya berapa? Akar dari 400. Akar dari 400 berapa? 20. Berarti ini panjangnya 20. Kemudian kalau kita ukur panjang keseluruhan ini berarti kan 20 ya, ditambah 2,5 tambah 2,5 berarti berapa? 25. Berarti kalau kita bicara luas baru berarti adalah 25 kali 25 dikurangi 400. Kenapa? Kita ngitung seluruhannya dulu saja. 25 kali 25 adalah 625 dikurangi dengan luas tanah yang lama 400, berarti 225. Itu adalah luas tanah yang baru, berarti ini. Nah, oke, jadi jawabannya adalah B. Nomor 3. Pak Tomo akan menjual beberapa kotak buah ke kota dengan cara diangkut menggunakan truk. Setiap kotak berisi 15 kg. Truk tersebut maksimal dapat memuat 700 kg. Berapa kilogram yang bisa dimuat truk tersebut ya? Langkah pertama yang pasti salah di soal di pilihan jawaban ini adalah berapa? Adalah 705 karena maksimalnya saja adalah hanya 700.
Hanya 700 ya. Tadi nggak mungkin jawabannya E. Misal kita mau mengeliminasi terlebih dahulu. Misal ya. Misal kita harus tahu dulu banyaknya kotak yang bisa dimuat berapa. Banyaknya kotak kita ibaratkan adalah X. Setiap kotak 15 kg, berarti 15 kali X tidak boleh lebih dari 700 kg. Berarti X-nya berapa? 700 kita bagi dengan 15. Berarti X-nya kita dapat 46, sekian-sekian. Karena satu kotak fixnya adalah 15 kg, maka banyaknya kotak berapa? Banyak kotak adalah 46. Tadi kita kali 15. Ketemunya adalah 690. Nah, maka jawaban yang tepat adalah D, 690. Nomor 4. Berikut ini adalah fase metamorfosis pada nyamuk. Dari pernyataan di atas, urutan fase metamorfosis yang benar adalah, dari hari pertama, 2, dan 3, nampaknya metamorfosis nyamuk ini cukup menjadi favorit di soal ya, karena muncul berkali-kali. Dan kita sudah mempelajari di video sebelumnya bahwa urutannya bagaimana? Urutannya adalah, yang pertama adalah telur, kemudian yang kedua adalah larva, yang ketiga adalah pupa, dan yang keempat adalah nyamuk dewasa. Berarti kita urutkan menjadi telur 3, larva 1, pupa 4, nyamuk dewasa 2. 3, 1, 4, 2. Berarti adalah C. Kita lihat urutannya telur, larva jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Lanjut, nomor 5. Berdasarkan pernyataan di atas, urutan metamorfosis kupu-kupu yang benar adalah, kalau kupu-kupu ya paling enak yang seperti kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya di video sebelumnya ya. Caranya adalah dengan ya lagu-lagu sederhana saja, yaitu telur-telur, ulat-ulat, kan gitu. Kepompong, kupu-kupu, kan begitu. Nah, tinggal kita sesuaikan. Telur, ulat. Ulat ini siapa? Ulat ini adalah larva. Kepompong apa? Pupa. Kupu-kupu, ada kupu-kupu dewasa. Ada kupu-kupu muda terlebih dahulu. Baru kemudian kupu-kupu dewasa. Oke, berarti jawabannya apa? Telur, kemudian lanjut ulat atau larva, 4. Kepompong atau pupa, kemudian kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. 2, 4, 1, 5, dan 3. D. Lanjut. Nah, ini dia. Kupu-kupu ya, dari telur, ulat atau larva, pupa atau kepompong, baru kupu-kupu. Oke, lanjut lagi. Berdasarkan pernyataan di atas, urutan yang benar cara merebus kacang hijau. Ini banyak sekali ya, ada yang pembuatan bolu, ada yang kemudian rendang, ada yang merebus kacang hijau. Nah, bagaimana ini cara menjawabnya? Yaitu kita urutkan saja. Tahap yang pertama adalah kita bisa lihat pertama mencuci terlebih dahulu kacang hijaunya. Cuci bersih biji kacang hijau sebelum Anda mengolah. Nah, ini kan ada kata sebelum Anda mengolah menjadi bubur kacang hijau. Setelah itu rendam kacang hijau dalam air dingin selama 3-4. Berarti tahap mencuci dulu 2. Kemudian setelah perendaman berarti proses perendaman ini berarti penjelas dari nomor 2. Proses perendaman ini dibutuhkan agar air rendaman bisa menembus pori-pori kacang hijau sehingga kacang hijau lebih mengembang dan mudah hancur saat dipanaskan. Berarti 4. Kemudian lanjut rebus dulu air hingga mendidih, kemudian baru masukkan kacang hijau tadi. Rebus dulu selama 3-5 menit, kemudian matikan kompor. Biarkan kacang hijau terendam dalam air panas selama 30-60 menit. Berarti yang nomor 1. Setelah itu, nyalakan kembali kompor dan rebus seperti biasa. Karena tadi sudah dimatikan, sekarang nyalakan lagi. Nah, kacang hijau pun jadi lebih mudah hancur tanpa butuh waktu yang terlalu lama. Jawabannya adalah 2, 4, 1, 3. B. Lanjut. Nomor 7. Penyelesaian operasi hitung campuran di atas adalah ya, cara yang paling mudah untuk menyelesaikan ini adalah
kita tidak perlu mengecek satu persatu option ya. Jadi kita kerjakan saja, ini ada kali, tambah, dan bagi. Yang kita utamakan kali dulu kan. Berarti 10 kali 5 kita kerjakan terlebih dahulu. Ditambah, karena ini kedudukannya setara dengan pembagian 48 dibagi 8. 10 kali 5 sama dengan 50. Kemudian ditambah 48 bagi 8 adalah 6. Jawabannya 56. Udah, kita tinggal cari yang mana. Yang ini, berarti yang C. Nomor 8. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN merupakan contoh dari kerjasama, ya, karena ini dia bilang negara dengan negara-negara kawasan, ya. Dengan kawasan, berarti ini adalah regional, yang D. Kalau bilateral, dua negara, multilateral dengan beberapa atau lebih dari dua negara, ya. Kalau ini spesifik, meskipun melibatkan beberapa negara, tapi negara-negara itu dalam satu kawasan, regional. Jadi jawabannya D. Ya, kemudian ada bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN, ada yang meliputi politik dan keamanan, ya, dalam bentuk mempromosikan dan perdamaian dan stabilitas kawasan. Kemudian dari segi pendidikan, contohnya adalah dengan adanya penawaran beasiswa pendidikan untuk di regional ASEAN. Olimpiade di berbagai bidang pendidikan, ya, sering digelar di level regional Asia Tenggara. Kemudian untuk secara ekonomi ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian ada sosial budaya, adanya SEA Games dan event-event sosial budaya lainnya. Nomor 9, pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Inggris adalah contoh kerjasama dalam bidang. Ini pertukaran pelajar adalah bidang pendidikan. Nomor 10, alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi kalor adalah A. Kipas angin. Kalau kipas angin kita tentu tahu ini adalah listrik menjadi gerak. Kemudian pengering rambut hair dryer, ya. Listrik menjadi namanya pengering, ya, berarti menjadi kalor. Kemudian lampu listrik menjadi cahaya, fungsi utamanya, ya. Kemudian bel adalah listrik menjadi bunyi. Radio listrik kemudian menjadi bunyi ataupun suara, ya, gelombang suara. Jadi jawabannya adalah B, pengering rambut. Lanjut, di sini ada bahasa Indonesia. Ide pokok paragraf ketiga dalam teks menyulap barang bekas jadi hasil karya adalah, berarti kita harus lihat dulu. Ini harusnya ada yang menjorok, ya, teman-teman. Ini kita urutkan dulu. Ini paragraf yang pertama sampai sini. Kemudian paragraf kedua yang ini sampai dengan di sini. Oke, dan ini paragraf yang ketiga, ya. Kain-kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka dari kain perca dapat dicari melalui internet. Kamu tidak akan kesulitan untuk membuat barang-barang dari kain perca tersebut. Nah, berarti ide pokok bisa kita lihat dari kalimat utama pada paragraf tersebut, ya. Nah, berarti kita bisa melihat ide pokok dari paragraf ketiga ini apa? Yaitu adalah manfaat daur ulang kain perca untuk menjadi boneka, ya, dan berbagai bentuk, ya, berbagai cara pembuatannya bisa diperoleh dari internet dan sebagainya. Membuat barang-barang dari kain perca tersebut itu bukan hal yang sulit. Berarti ini adalah manfaat dari daur ulang kain perca menjadi boneka tadi. Jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 12. Urutan peristiwa sejarah yang paling awal adalah, nah, di sini ada 3 macam urutan peristiwa, ya, teman-teman, ya. Dari mulai pertempuran Palagan Ambarawa, pertempuran 5 Hari Semarang, dan pertempuran Surabaya. Secara kronologisnya, pertempuran Palagan Ambarawa terjadi 20 November sampai dengan 15 Desember 1945. Kemudian pertempuran 5 hari di Semarang 15 Oktober sampai dengan 19 Oktober 1945. Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 5 hari. Kemudian pertempuran Surabaya. Terkenal sekali, ya, ini 10 November 1945. Berarti urutannya adalah yang pertama adalah
pertempuran 5 hari di Semarang 2. Kemudian yang urutan kedua adalah pertempuran Surabaya 10 November. Berarti 3. Dan yang terakhir dari urutan ini adalah pertempuran Palagan Ambarawa 20 November sampai dengan 15 Desember. Berarti jawabannya 2, 3, dan 1 B. Lanjut, bagian yang berfungsi menghasilkan cairan untuk mengemulsi lemak adalah bagian nomor mengemulsi lemak. Cairan untuk mengemulsi. Berarti ini cairannya apa? Cairan empedu. Ya, berarti cairan empedu dihasilkan oleh siapa, teman-teman? Oleh hati. Ya, hati fungsinya untuk mengemulsi lemak. Berarti nomor 1A. Nah, nomor 1 tadi adalah hati. Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi mengemulsi lemak atau memperkecil ukuran lemak, memperlancar kerja enzim lipase. Di mana kita tahu bahwa lipase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, seperti itu. Nah, untuk empedu sendiri, ya ini di posisi ini teman-teman ya. Nah, di sini, ini hati di posisi ini. Jadi kan dengan konteks soal tadi, jawabannya adalah nomor 1. Nomor 14. Penggaris plastik yang sudah digosokkan pada rambut dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Peristiwa tersebut mengindikasikan adanya gaya A. Magnet, B. Pegas, C. Otot, D. Listrik, E. Gravitasi. Ya, yang mana? Yaitu adalah D. Listrik. Listrik apa maksud soal ini? Atau pilihan jawaban ini adalah listrik statis. Lanjut, nomor 15. Ibu naik becak ke pasar. Ibu berangkat pada pukul 6 dan sampai tepat pada pukul 7. Kecepatan becak tersebut 20 km per jam. Berapakah kilometer jarak pasar dari rumah? Berarti kita menghitung jarak ya teman-teman ya. Ya, berkaitan dengan jarak. Berarti jarak rumusnya J sama dengan K kali W. JKW. Jarak, kecepatannya adalah 20 km per jam. Kemudian waktu. Waktunya berapa jam nih? Dari jam 6 sampai jam 7. Itu berapa? 1 jam. Berarti 20 kali 1 jam adalah 20. Berarti 20 apa? 20 km jaraknya. Jawabannya adalah B. Nomor 16. Kenzo berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh olehnya setelah 30 menit berjalan? Berarti ini jarak lagi teman-teman ya. Jarak rumusnya J sama dengan K kali W. Kecepatannya adalah 2 meter per second dikalikan waktu. Nah, waktunya ini menit. Satuannya harus kita samakan second. Berarti untuk waktunya 30 menit kita kalikan 60 detik atau second. Jadinya berapa? 1800. Nah, 1800 kita kali 2 adalah 3600 meter. Maka jawabannya adalah C. Nomor 17. Harga 3 buah buku dan 1 pensil adalah 9.000. Sedangkan harga 2 buku dan 2 pensil adalah 8.400. Tentukan harga 4 buku dan 2 pensil. Ini adalah soal sistem persamaan linear 2 variabel ya, yang menggunakan eliminasi dan substitusi. Berarti langkah pertama apa? Kita ibaratkan dulu. Buku adalah X, pensil adalah Y. Kemudian berarti 3 buku, 3X ditambah 1 pensil. Berarti Y sama dengan 1Y atau Y ya, sama dengan 9.000. Kemudian 2 buku, 2X ditambah 2Y sama dengan 8.400. Nah, langkah pertama adalah kita lakukan penyetaraan karena akan dieliminasi atas kali 2, bawah kali 1. Nah, kemudian menjadi 3X kali 2, 6X, ditambah 2 kali Y, 2Y, sama dengan 2 kali 9.000, atau 18.000. Kemudian 2X ditambah 2Y sama dengan 8.400. Karena pengalinya hanya 1 ya. Kemudian kita kurangkan, karena dengan mengurangkan ini maka Y-nya hilang ya. 2Y kurangi 2Y kan habis. 6X dikurangi 2X, 4X. Sama dengan 18.000 dikurangi 8.400, yaitu berapa?
9.600. Berarti X-nya berapa? 9.600 kita bagi 4. Ketemunya adalah 2.400. Setelah itu, kita menghitung Y-nya dengan ambil salah satu persamaan. 3X tambah Y sama dengan 9.000. Berarti 3 dikali X-nya tadi 2.400 ditambah Y sama dengan 9.000. Berarti Y-nya sama dengan 9.000 dikurangi 3 kali 2.400 adalah 7.200. Maka Y-nya ketemu adalah 1.800. Nah, pertanyaan adalah tentukan berapa 4 buku dan 2 pensil. 4X ditambah 2Y. 4 dikali ya 2.400. Kemudian ditambah 2 dikali Y-nya berapa? 1.800. 4 kali 2.400 adalah 9.600 ditambah 2 kali 1.800. 3.600. Ketemunya berapa? 13.200. Maka jawabannya adalah C. 18. Rata-rata nilai ulangan matematika tersebut adalah ada 60. Diketahui nilai ulangan matematika siswa kelas 6 ya sebagai berikut. 60, 70, 80, 80, 70, 90, 100, dan 90. Rata-rata nilai ulangan matematika tersebut adalah, nah tentu teman-teman mengingat rumus mencari rata-rata adalah jumlah nilai kemudian dibagi dengan banyaknya data. Berarti teman-teman perlu menjumlahkan ini semuanya. 60 tambah 70 tambah 80 tambah 60 tambah 70 tambah 80 tambah 80 tambah 70 tambah 90 tambah 100 tambah 90. Hasilnya berapa? 640. Berarti 640 dibagi banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8. 640 dibagi 8 adalah 80. Maka jawabannya adalah D. Nomor 19. Peserta didik di sebuah kelas melakukan diskusi dalam proses pembelajaran untuk menentukan sebuah keputusan bersama. Aktivitas tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke, ya tentu diskusi ya kata kuncinya di sini untuk memperoleh keputusan bersama. Berarti mufakat diskusi adalah musyawarah. Di mana musyawarah mufakat merupakan pengamalan Pancasila sila ke 4. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 20, lambang dan sila dalam Pancasila. Ya, bentuk pertanyaannya bervariasi teman-teman ya. Dari 3 hari ini selalu ada soal yang berkaitan dengan lambang dan sila dalam Pancasila. Salah satunya pertanyaan mengenai yang 2 hari sebelumnya berturut-turut adalah tentang padi dan kapas ya. Makna padi dan kapas itu apa? Di mana padi di situ adalah lambang atau maknanya adalah berkaitan dengan pangan dan juga kapas itu berkaitan dengan sandang ya, menjadi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Nah, sehingga dia melambangkan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kemarin kemudian dia yang bertemu dengan kerakyatan dipimpin oleh Imam Jalsanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan oleh apa? Jawabannya adalah kepala banteng. Kemudian ini FR pada hari ini adalah pohon beringin melambangkan sila keberapa? Yaitu sila ke-3. Sila ke-3 apa? Persatuan Indonesia. Kemudian bentuk pertanyaan lain, misal seperti ini. Musyawarah untuk menentukan pimpinan wilayah tertentu merupakan pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan, berarti kan kita berpikir dulu teman-teman. Oh musyawarah untuk menentukan pemimpin. Oh musyawarah mufakat. Oh untuk menentukan pimpinan gitu kan. Nah, berarti dia termasuk sila apa? Oh sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, sila ke-4. Di mana sila ke-4 dilambangkan apa, teman-teman? Dilambangkan oleh kepala banteng. Begitu, teman-teman. Terima kasih, teman-teman, sudah mengikuti video FR PPPK 2021 pada hari yang ketiga.
Kami doakan untuk seluruh peserta PPPK semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Terkhusus untuk teman-teman yang masih berjuang di esok hari, semoga dengan adanya FR ini bisa menambah wawasan teman-teman dan semoga diberikan kemudahan dan kesuksesan lolos pada tahap yang pertama. Terima kasih, salam cerdas, salam hebat, Mentor PPPK 2021. Terima kasih.